Tebing itu indah. Kalian pernah gak sih berdiri di pinggir tebing terus lihat ke bawah? Itu tuh rasanya kayak deg-deg gimana gitu ya. Tapi konyolnya aku malah lompat. Oh. Ini bukan kejadian di dunia nyata ya. Ini cuma mimpi. Karena sekarang kita masuk ke sesi My Best Lucid Dream Story on This Week, atau cerita lucid dream terbaikku minggu ini. Episode 1, part 1. Hai guys, selamat datang kembali. Di video sebelumnya, aku udah bahas sedikit mengenai lucid dream. Yang belum tahu apa itu lucid dream, sebaiknya nonton dulu videoku yang bahas lucid dream, biar kalian mudah memahami cerita di video ini. Dan bagi yang tertarik mempelajarinya, di video sebelumnya kalian bisa download ebook lucid dream secara gratis. Oke, sekarang aku bakal share ke kalian pengalaman lucid dream terbaik minggu ini. Episode 1. Ya, sebenarnya lucid dreamnya minggu kemarin sih, cuma ya videonya diupload minggu ini. Ya kan animasinya harus bikin dulu. Ya, lebih tepatnya lucid dream tanggal 24 kemarin lah yang akan aku share di video ini dalam bentuk animasi. Oh iya, semua yang aku ceritakan, visual, dan sound effect yang ada di animasi ini dibuat semirip mungkin dengan kejadian aslinya saat aku lucid dream. Jadi kalian bisa tahu seperti apa yang aku rasakan saat itu. Tapi dalam animasi ini aku ubah sudut pandang orang pertama jadi sudut pandang orang ketiga. Soalnya kalau bikin sudut pandang orang pertama itu ya susah sih bikin animasinya. Nah, biar lebih jelas, nanti di bawah animasinya akan ada beberapa status sebagai tanda seperti apa keadaan lucid dream yang aku alami saat itu. Oke, di sini gambar otak menunjukkan tingkat kesadaran. 4 bar berarti kesadaran tinggi, 0 bar berarti hilang kesadaran. Kalau udah 0 itu berarti udah nggak LD lagi. Di sebelahnya ada tulisan FPP atau TPP. FPP berarti sudut pandang orang pertama dan TPP berarti sudut pandang orang ketiga. Ada 5 jenis indera, yaitu mata, telinga, perasa, hidung, dan lidah. Persentasenya, 0% berarti indera tidak aktif, 10% sangat samar, 25% sedikit jelas, 50% lumayan jelas, 75% jelas dan cerah, 90% sangat jelas, cerah, dan jernih. Sementara 100% itu sama seperti nyata. Untuk gambar hati menunjukkan seberapa stabil emosi saat bermimpi. 4 bar berarti sangat stabil, dan 0 bar berarti hilang stabil. Biasanya kalau udah hilang stabil bakal langsung bangun atau ya blackout gitu lah. Untuk depth level itu artinya tingkat kedalaman mimpi. 0 berarti masih terjaga, setengah berarti udah setengah tidur, tingkat 1 itu artinya N1, tingkat 2 itu N2, dan tingkat 3 itu adalah REM atau fase tidur yang dalam banget. Dan kalau udah N3 itu artinya udah deep sleep. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia animasi Dream Journal 24 November 2020 pukul 3.30 sampai 3.43 teknik WBTB dan Wild. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sekitar pukul 3.30 pagi, aku mulai menutup mata dan mulai teknik Wild dengan memainkan visual secara acak sampai akhirnya penglihatanku mulai stabil. Nah, saat itu aku ada di jalan raya dekat sekolah SMP ku dulu. Nah, di situ aku lari kenceng, tiba-tiba ada ibu-ibu nyalip nantangin balapan pakai skill lari kencang kayak The Place gitu. Wih, ini mama barbar juga ya. Ya, aku terima dong tantangannya dan gak main-main, aku langsung pakai skill gerakan kilat. Wush. Langsung ketinggalan jauh tuh mama barbar. Nah, saat aku lari secepat kilat, tiba-tiba seluruh badanku kerasa kalau aku tuh mau sleep paralysis. Nah, by the way, karena aku lucid dreamer, jadi bukannya takut bakal kena erup-erup, ini malah seneng. Tapi sebelum sleep paralysis mulai, ya tiba-tiba aja ada yang gerak-gerak di kaki. Dan gak lama kemudian semua indera mati alias blackout. Ya, aku pun terbangun. Dan ternyata yang mainin kaki tuh anak kucing. Ini anak kucing ngapain dah malam-malam heboh sendiri? Percobaan ke-1 gagal. Tapi aku coba lagi kembali tidur dengan teknik Wild lagi. Oke, aku langsung spawn di pinggiran kali yang terbuat dari teras dan dikelilingi banyak pohon dan tanaman kayak di hutan gitu. Ya sambil bawa shotgun. Nah, disinilah kegabutanku mulai kumat. Shotgunnya aku buang aja. Terus aku coba skill aliran chi kayak di film Kung Fu Panda 3.
Dan seketika semua rumput dan tanaman tumbuh cepet banget kayak di film sinetron. Enggak sih, itu kayak di film-film ya yang kacang raksasa itu. Pokoknya itu. Oke, habis semua pohon dan rumputan pada tumbuh, aku masuk ke dalam hutan yang makin dalam. Ya, tapi lebih mirip kebun kayu sih. Soalnya ada banyak pohon Ambon gitu. Dan di situ kesadaran agak melemah ya. Jadi ini alurnya malah jadi absurd. Jadi ceritanya aku udah punya 4 anak. Aku malah ngajarin mereka cara menggunakan Chi. Nah, pas mereka sekali coba itu mereka langsung bisa. Dan pohon-pohon Ambon yang ada di hutan ini langsung tumbuh. Ajaib emang. Lalu aku wariskan kebun Ambon ini ke mereka. Dan kocaknya, mereka langsung lari-larian ke sana kemari buat nandain pohon mereka alias rebutan warisan. Anjir, kenapa cerita jadi gini dah? Nah, di situ aku agak sedikit ngakak sih. Nah, tapi ya aku pergi aja lah. Aku pergi aja menyusuri jalan tanah di hutan ini dan tiba-tiba aku dapat pesan masuk ke dalam otak gitu, kayak telepati gitu lah. Ada suara yang bilang, "Kamu akan segera berpisah dengan alam ini." Anjir, kok jadi ngeri ya? Tapi karena aku lucid dream jadi ya gak takut-takut amat sih. Dan ternyata beneran aja guys. Lagi enak-enak jalan, tiba-tiba ada black hole muncul entah dari mana. Dan langsung jedot gitu aja. Slup gitu. Sumpah itu sedotannya bikin kaget. Dan langsung kelempar jauh banget. Dan disitulah sempet sleep paralysis lagi. Sebentar ya, cuma beberapa detik. Abis sleep paralysis bentar, langsung black out. Nah, abis black out itu langsung masuk ke kedalaman mimpi tingkat kedua. Saat aku span, aku langsung ada di motor ya. Dibonceng sama siapa gitu ya. Lupa itu siapa, pokoknya laki-laki gitulah. Terus di situ ada mobil yang lagi mogok. Pas aku cek ternyata bannya rusak. Nah, karena gabut, aku tawarin aja buat nolongin dia. Dan dia pun mau. Nah, waktu aku lihat ban kiri belakangnya, sumpah sih ini parah banget. Anjir, rodanya udah gak bulat lagi anjay. Ini mah udah poligonal anjir bannya. Ya, tapi ya oke lah. Dengan skill telekinesis, aku balikin ke bentuk semula. Tapi karena teledor, bannya malah menggelinding ke arah jalan turunan. Aku langsung tarik lagi pakai telekinesis. Malah kelebihan lagi. Aku tarik lagi dan akhirnya ketangkep. By the way, ini ban gede juga anjir buat ukuran mobil. Aduh. Oke, aku langsung aja pasang dan kok kayak gampang banget gitu. Soalnya aku cuma masukin slot ke lubang gitu kayak mobil mainan. Dan kencenginnya juga pakai telekinesis. Kalau gak salah ya, lupa inget soalnya. Pokoknya beberapa detik itu ban langsung kepasang kencang banget. Nah, mereka pun senang dan berterima kasih. Gak lama kemudian, ada montir berpakaian ala bengkel profesional gitu nyamperin dan ngasih hadiah. "Selamat, Anda terpilih sebagai montir terbaik." Dan orang-orang di sekitarnya malah pada sorak. Yeay! Anjir, ini apa ada? Sumpah itu benda asing banget. Nah, aku nggak tahu benda yang dia kasih itu apa dan gunanya buat apa. Ya aku buang aja sih dan pergi. Oke, sampai segini aja dulu guys Dream Journal kali ini. Sebenarnya masih ada lanjutannya sih, tapi bakal aku lanjut aja di part 2. Soalnya biar uploadnya cepet. Oke, sampai jumpa di part 2. Bye bye.